Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih sehat? Sehat, Bu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah baik. Sudah masih ini kan ya, masih on ya. Ini saya lihat ada 24 orang ya, lumayan lah. Sisanya kemana nih sisanya? Tidur, Bu. Tidur? Siapa yang tidur? Alia tidur. Jaga toko, Bu. Kalau Sabil izin katanya Bu, persiapan. Iya, bagus. Oke, sebelum memulai pembelajaran, dipimpin doa dulu ya. Aidil, silakan dipimpin doa, Aidil. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aidil sudah memimpin doa. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ketetapan keseimbangan dan juga tentang konsep keseimbangan dinamis. Nah, untuk jadi hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan kimia, tentang keseimbangan dinamis dan juga tetapan keseimbangan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada tiga submateri yang saya ingin kalian pahami hari ini, yaitu tentang konsep keseimbangan dinamis, ciri-ciri terjadinya keseimbangan serta tetapan keseimbangan. Nah, sebelum kita masuk ke keseimbangan, kalian kan sudah belajar tentang reaksi kimia dulu ya? Sudah belum? Kelas 10 nih sama Bokal? Sudah. Sudah ya. Kita di sini punya contoh dua reaksi. Nah, siapa yang bisa menyebutkan reaksi apa? Kelihatan nih beberapa. Perkaratan. Kalau yang sebelah kanan apa nih ke? Pembakaran. Reaksi perkaratan dan reaksi pembakaran ini kalau dibiarkan terus menerus, dibiarkan kayak gitu saja, apakah dia bisa kembali seperti semula? Jadi berkarat tanpa bisa ngeciling lagi seperti semula kalau dia tidak diapa-apakan? Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau yang pembakaran gimana? Kertas bakar sudah jadi abu, apa abunya bisa jadi kertas lagi? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Karena ini dua-duanya ini adalah contoh reaksi yang tidak dapat balik atau dinamakan dengan reaksi irreversible, reaksinya satu arah, jadi dia tidak bisa kembali seperti semula. Nah, reaksi-reaksi ini itu berbeda dengan reaksi keseimbangan. Coba kalau kalian mendengar kata kesetimbangan, itu kira-kira apa sih reaksi keseimbangan? Keseimbangan adalah reaksi yang kimia yang dapat berlangsung dalam dua arah. Iya betul sekali. Pintar ya, sudah belajar disebutnya ya. Nah, reaksi keseimbangan namanya keseimbangan dari kan setimbang ya. Biasanya ada dua sisi, ada kanan ada kiri. Nah, reaksi keseimbangan juga sama. Ini hubungannya dengan reaksi kimia. Itu terjadinya bolak-balik seperti kata Rehan tadi atau reaksinya reversible. Nah, kemudian penulisannya direpresentasikan oleh panah dua arah serta dia bersifat dinamis. Nah, contoh reaksi keseimbangan di sini saya punya gambar. Ada gambar siapa yang bisa menyebutkan? Gambar apa ini? Pupuk. Pupuk itu bahan bakunya adalah dari amonia atau NH3. Nah, NH3 itu ternyata pembuatannya adalah menggunakan reaksi kesetimbangan. Ini reaksi kesetimbangannya. Nah, sebelum kalian untuk lebih mengetahui supaya lebih tahu tentang kesetimbangan dinamis, nah di sini ada video tentang demonstrasi kesetimbangan dinamis. Simulasi tentang reaksi kesetimbangan. Demonstrasi ini menggunakan reaksi keseimbangan yang merupakan reaksi bolak-balik. Nah, wadah yang kiri dianggap sebagai reaktan, yang kanan adalah produk. Jadi di awal produknya kosong dan hanya ada reaktan. Ketika reaksi bolak-balik berlangsung, di awal hanya akan ada reaktan dan tidak ada produk. Ketika reaksinya adalah keseimbangan, maka ketika reaktannya terbentuk menjadi produk di saat yang sama, produk juga akan terbentuk menjadi reaktan. Nah, untuk lebih memahami tentang kesetimbangan dinamis dan juga tahapan kesetimbangan, silakan kalian diskusikan LKPD bersama dengan kelompok kalian. Kelompoknya sama seperti kemarin ya, sama seperti pekan kemarin. Kan sudah saya bagi kelompoknya. Nah, silakan kalian mengerjakan dan mendiskusikan LKPD-nya. LKPD-nya sudah ada di Google Classroom, akan kalian lihat di sana. Kita ketemu lagi 30 menit ke depan ya. Yang A, analisislah bagaimana proses terjadinya reaksi kesetimbangan. Yang A, di awal yang terbentuknya produk saja, tapi selang beberapa waktu, produk mulai terbentuk menjadi reaktan. Hal ini terjadi terus-menerus. Maka laju pertambahannya produk menjadi reaktan semakin meningkat, sedangkan laju berubahnya reaktan menjadi produk semakin menurun. Hingga suatu saat laju reaksinya sama antara laju berubahnya reaktan menjadi produk dengan laju produk menjadi reaktan. Yang B, analisislah apakah pada saat terjadi keseimbangan reaksi telah berhenti berjalan. Yang B, reaksi ini akan terus berjalan secara mikroskopis, tidak terlihat perubahannya padahal reaksi tersebut terus berjalan.
Aktivitas 2. A. Analisislah apa sajakah ciri-ciri terjadinya reaksi kesetimbangan dinamis. Jawab. Ciri-ciri terjadinya reaksi kesetimbangan dinamis. 1. Reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. 2. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. 3. Ketetapan reaksi ke arah produk. Hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat bereaksi. 4. Tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel atau tidak dapat dilihat. 5. Setiap komponen tetap ada. Yang untuk aktivitas 3, di sini terdapat tabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil data eksperimen untuk reaksi N2O4. Dan pertanyaannya yang pertama, berdasarkan data pada tabel tersebut, analisisnya hasil perhitungan yang menunjukkan nilai yang tetap. Jawabannya, analisis data dari reaksi kesetimbangan tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan NO2 dibagi N2O4 hasilnya berbeda-beda. Sedangkan hasil perhitungan NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 menunjukkan hasil yang konstan atau yang sama sekitar 4,3 dikali 10 pangkat min 3. Berdasarkan jawaban pada poin A, analisislah rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi N4. Jawabannya sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4 sama dengan 4,63 kali 10 pangkat min 3. Yang merupakan hasil yang konstan, di mana K merupakan konstanta kesetimbangan untuk reaksi tersebut. Nah, ini tadi kan kita sudah membahas LKPD, sudah ada 3 aktivitas yang kita bahas. Yang pertama tentang konsep kesetimbangan dinamis, yang kedua tentang ciri-ciri terjadinya kesetimbangan dinamis, dan yang ketiga adalah tentang tetapan kesetimbangan. Nah, dari sini tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Tika, silakan Tika. Yang pertama, reaksi berlangsung secara terus-menerus dari arah yang berlawanan. Yang kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, kecepatan reaksi ke arah produk atau hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat reaksi. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel tidak dapat dilihat. Yang kelima, setiap komponen tetap ada. Hasil konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiensinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dalam keadaan setimbang dan akan memiliki nilai yang tetap. Ya, namanya ketetapan kesetimbangan berarti akan memiliki nilai yang tetap ya. Berarti hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produknya dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Sudah, Bu. Karena sudah ada, berhubung sudah ada, diakhiri dulu aja ya. Kuisnya silakan kalian kerjakan setelah ini, tapi di luar layar saja ya. Nanti pemenangnya siapa saya umumkan lewat Google Classroom saja ya. Iya, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran dipimpin doa dulu. Aidil, silakan Dil. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut Oke, terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disilakan.